Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Putri Ardifa. Pada video kali ini, saya akan membahas bahasa Inggris untuk kelas 9 yang ada pada chapter 8. Pada chapter 8 ini berjudul They are made in Indonesia. Mereka dibuat di Indonesia. Dan pada chapter 8 ini, apa sih yang akan kita pelajari? We will learn to use sentence in the passive voice to describe object. Kita akan menggunakan passive voice untuk mendeskripsikan objek. Jadi pada chapter 8 ini nanti kita akan belajar tentang passive voice atau kalimat pasif. Nah, apa sih passive voice itu? Jika diartikan, passive voice merupakan kalimat pasif, di mana pada kalimat passive voice ini, subjeknya dikenai pekerjaan. Dan rumus utama atau kunci dari passive voice ini adalah menggunakan to be plus verb 3. Untuk mengetahui penjelasan lebih detail tentang passive voice, kalian bisa klik video yang ada di pojok kanan atas ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung jelaskan yang ada pada chapter 8, yang ada di halaman 146. Pada lembar observing and asking question, we will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan bermain peran pada gambar berikut ini. Untuk gambar yang pertama, satay or satay is made of chicken, beef, or lamb. Sate dibuat dari daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Nah, di situ kalian perhatikan ada kata yang dicetak tebal, yaitu kata is made. Nah, is made ini merupakan kalimat passive voice, karena diikuti dengan to be dan verb 3. Verb 3 di situ yaitu made ya. Made itu merupakan verb ketiga dari kata make, yang artinya membuat. Nah, jika diikuti dengan to be di awalnya, artinya menjadi dibuat, karena ini merupakan passive voice ya. Kemudian untuk kalimat yang berikutnya, sate ayam is made of chicken, sate kambing is made of lamb, and sate sapi is made of beef. Nah, di sini juga sama, yang dicetak tebal yaitu kata is made. Sate ayam dibuat dari daging ayam. Ini juga merupakan passive voice ya, sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Kemudian sate kambing is made of lamb. Sate kambing dibuat dari daging kambing. Sate sapi is made of beef. Sate sapi dibuat dari daging sapi. Kemudian kalimat yang berikutnya, small pieces of meat are marinated in spicy soy sauce. Potongan daging yang kecil dibumbui di kecap yang pedas. Nah, untuk kalimat yang dicetak tebal yaitu kata are marinated. Are marinated di sini juga merupakan passive voice ya, yang artinya dibumbui. Some pieces of well-marinated meat are skewered. Beberapa potongan daging tadi yang sudah dibumbui kemudian ditusuk. Untuk kalimat passive voice di sini ada pada kalimat are skewered. Ditusuk, ya ini artinya ditusuk. Terdiri dari to be, kemudian diikuti dengan verb ketiga. Kemudian kalimat berikutnya, then on skewers sate is grilled over very hot charcoal. Kemudian ditusukkan tadi, sate dipanggang di arang yang sangat panas. Untuk kalimat yang dicetak tebal di sini yaitu pada kata is grilled. Nah, is grilled ini merupakan to be diikuti oleh verb ketiga sama ya, yang artinya dipanggang. Sedangkan yang kalimat terakhir, it is served with peanut sauce or soy sauce. Ini disajikan dengan bumbu kacang atau bumbu kecap. Is served ini merupakan kalimat pasif. To be-nya adalah is, kemudian verb ketiganya adalah serve, disajikan. Berikutnya untuk teks yang kedua yaitu city. Lemper is made of handful lump of steamed glutinous rice.
Lemper dibuat dari segenggam beras ketan yang dikukus. Nah, di sini untuk kata is made ini merupakan kalimat passive voice ya. Dibuat. To be diikuti dengan verb ketiga. Kemudian it's filled with chicken or beef filling. Diisi dengan daging ayam atau daging sapi. Is filled ini juga merupakan passive voice, di mana to be-nya merupakan is dan verb ketiganya adalah kata filled yang artinya diisi. Each piece is wrapped in a banana leaf and the wrapping is secured on both ends with toothpicks or lidi. Tiap bagian dibungkus dengan daun pisang dan kedua ujungnya diikat dengan tusuk gigi atau lidi. Kata yang dicetak tebal di sini ada kata is wrapped dan is secured. Is wrapped ini merupakan passive voice yang artinya dibungkus ya. Kemudian is secured ini merupakan passive voice juga yang artinya diikat. Lemper in the banana leaf is steamed or cooked over a very hot barbecue or grill. Lemper di dalam daun pisang tadi dikukus atau dimasak di atas panggangan yang sangat panas. Untuk kata yang dicetak tebal di sini adalah kata is steamed. Is steamed ini artinya dikukus. Ini merupakan passive voice ya. If the glutinous rice is well cooked before lemper is filled and wrapped, it can be served straight away with the banana leaf still green and fresh. Jika ketan sudah matang sebelum lemper diisi dan dibungkus, bisa langsung disajikan dengan daun pisang yang masih hijau dan segar. Untuk kalimat terakhir ini, passive voice ada pada kalimat is well cooked. Kemudian is filled, dan it can be served. Untuk gambar berikutnya, pempek is a very popular food from South Sumatra. Pempek adalah makanan yang sangat populer dari Sumatera Selatan. It is made of fish and tapioca starch. Pempek dibuat dari ikan dan tepung tapioka. Nah, di sini passive voice-nya ada pada kalimat is made ya. To be diikuti oleh verb 3 yaitu pada kata made. Fish, tapioca starch, and water are mixed to make thick dough. Ikan, tepung tapioka, dan air dicampur untuk membuat adonan yang kental. Di sini passive voice ada pada kalimat are mixed ya. To be-nya are, kemudian verb ketiganya adalah mix yang artinya dicampur. In different shape and size, the dough is boiled until it floats. Pempek dibuat dengan berbagai bentuk dan ukuran. Adonan tadi direbus sampai mengapung. Is boiled merupakan kalimat passive voice, is merupakan to be, kemudian boiled merupakan verb ketiga yang artinya direbus. The cooked pempek is then deep fried. Pempek yang sudah matang kemudian digoreng. Pempek is served with very thin sauce called cuko. Pempek disajikan dengan saus yang sangat encer yang disebut cuko. Cuko is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. Cuko dibuat dari air, gula aren, cabai, bawang putih, asam, dan garam. Kemudian untuk teks yang berikutnya, kerupuk are very crunchy crackers. Kerupuk adalah makanan yang sangat renyah. Different kinds of crackers are easily found everywhere in Indonesia. Berbagai jenis kerupuk mudah ditemukan di mana-mana di Indonesia. It is made of tapioca starch. Ini dibuat dari tepung tapioka. It is flavored with fish, shrimp, or garlic. Ada berbagai macam rasa kerupuk, mulai dari ikan, udang, dan bawang. Kerupuk is shaped in thin pieces. Kerupuk terbentuk dari potongan tipis-tipis. The pieces of kerupuk are dried under the sun until it's completely dry and hard.
Potongan kerupuk dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar keras dan kering. Very dry kerupuk is deep fried in hot cooking oil. Kerupuk yang sangat kering digoreng di minyak yang sangat panas dan banyak. Some kinds of kerupuk are fried in very hot sand. Beberapa jenis kerupuk digoreng dengan pasir yang sangat panas. Nah, sama seperti sebelumnya, di kalimat ini juga terdapat beberapa kalimat passive voice, yaitu pada kata are found, is made, is flavored, is shaped, are dried, is deep fried, are fried. Nah, itu merupakan kalimat passive voice dari kalimat tersebut. Oke, itu tadi beberapa dialog dari 4 makanan dari Indonesia. Kemudian untuk aktivitas berikutnya, di halaman 148 pada lembar Observing and Asking Question, we will list the fact about the traditional food stated by Udin, Siti, Lina, and Benny. We will list 8 facts about sate, 6 facts about lemper, and 7 facts about pempek, and 8 facts about kerupuk. Jadi di sini nanti kalian akan menuliskan fakta tentang makanan tradisional yang sudah dinyatakan, yang sudah diucapkan oleh Udin, Siti, Lina, dan Benny pada bacaan yang sebelumnya. Kalian akan menuliskan 8 fakta tentang sate, 6 tentang lemper, 7 fakta tentang pempek, dan 8 fakta tentang kerupuk. Nah, kalian bisa tuliskan berdasarkan bacaan yang sebelumnya. Oke, untuk yang pertama di sini ada 8 facts about sate stated by Udin. The next is 6 facts about lemper stated by Siti. For the next is 7 facts about pempek stated by Lina. For the next picture, 8 facts about kerupuk stated by Benny.